Sebelumnya kita doakan semoga COVID-19 ini segera berlalu dan aktivitas kembali seperti semula. Langsung saja. tu as tué mon bébé. Savage Football kembali dan akan membahas seputar pertandingan dari Bundesliga yang berlangsung pada tanggal 16 hingga 18 Mei 2020. Memulai laga setelah cukup lama break akibat wabah COVID-19 ini, sebelumnya kita doakan semoga COVID-19 ini segera berlalu dan aktivitas kembali seperti semula. Langsung saja kita akan bahas beberapa pertandingan menurut sudut pandang kami masing-masing. Dimulai dari laga Dortmund melawan Schalke di Signal Iduna Park yang harus sepi tanpa penonton. Oke, jadi laganya berakhir dengan skor 4-0 ya, buat lo yang tahu ngikutin atau nggak nonton laganya. Ini pencetak golnya ada Erling Haaland 1, Rafael Guerreiro 2, dan Thorgan Hazard 1. Ini gue lihat dari awal laga ya, mereka nih dari Dortmund maupun Schalke bermain kalau menurut gue tanpa keseimbangan dari masing-masing tim. Jadi mainnya tuh kalau menurut gue asal lari-lari aja sih. Mungkin ini tidak bisa kita tampilkan bahwa mereka sudah cukup lama berlibur ya. Ini pun benar-benar menguras stamina mereka, karena biasanya mereka mungkin latihan tidak dengan porsi latihan mereka sebelum bertanding seperti tahun-tahun atau musim-musim sebelumnya, tapi mereka terpaksa harus langsung main 90 menit. Ini buat gue menimbulkan kesenjangan antar lini sih. Gue ngeliat mainnya banyak ngandelin bola-bola terupas ya, yang nggak nyampe sebenarnya. Bagaimana pendapat dari Deka dan Raditya Gian sebelum lanjut pendapat-pendapat yang lain? Kalau gue lihat ya gue sepakat sih, fitnessnya itu istilahnya belum sampai udah lama nggak main ya? Juga. Udah lama nggak main, jadi pasti kebanyakan Dortmund pun di babak pertama itu mainnya long ball kebanyakan. Iya. Long ball ke Haaland langsung atau main triangle pass sama Hazard, Haaland sama si siapa namanya? Julian Brandt. Nah, tapi di babak pertama awal itu sebenarnya gue lihat Schalke itu mainnya high press banget. Iya, setuju. High press banget. Nah, itu 3 backnya Dortmund kan mainnya dia build up dari belakang. Nah, itu sempat kebingungan tuh. Yang pada akhirnya ini gue lihat gol pertama sampai gol keempat tuh murni gara-gara Brandt, Hazard sama Haaland. Udah itu aja. Si Schalke gue lihat Todibo mainnya jelek. Pertahanan Schalke tuh jelek menurut gue. Si kipernya Skubert buat blunder kan yang gol kedua. Iya, betul. Terus yang bagus itu cuma Weston McKennie sama si Sané di back tengah. Salif Sané ya. Salif Sané. Leroy Sané ya. Terus nah, sebenarnya Dortmund juga mainnya nggak bagus-bagus banget. Tapi Schalke lebih jelek gitu aja sih menurut gue. Iya, dan menurut gue sih yang menjadi salah satu faktor utama ya kenapa mereka bisa kalah 4-0 karena momen sih menurut gue. Jadi di mana Dortmund hampir bisa memanfaatkan semua momen yang memang itu udah layak gol. Kecuali yang blunder ya. Iya. Sama Schalke di babak kedua itu dia mencoba merubah permainan kan, main overload gitu. Dia mainnya nyerang banget, tapi dia lupa ada Hazard, Brandt sama si Haaland yang mainnya langsung counter attack kan, makanya dua gol di babak kedua itu murni karena counter attack aja sih. Betul. Sepakat sih. Kalau gue sendiri ngelihatnya kemarin kebetulan kan Schalke itu bisa dibilang ngikutin formasi Dortmund juga lah, sama yang nggak beda jauh 3-4-3. Tapi keunggulannya di Dortmund ini mereka punya 2 wingback, kanan kirinya si Guerreiro sama Hakimi yang punya eksplosivitas menyerang yang sangat baik. Dan kemarin juga sebenarnya kalau kita lihat ya, 2 wingback dari Dortmund itu bisa dibilang gampang memancing dari 2 wingback dari Schalke. Setuju. Jadi secara nggak langsung kemarin itu si Brandt secara leluasa bisa turun ke tengah
untuk membuat link up play. Dan ya sesuai yang Deka bilang, Schalke di babak kedua juga sebenarnya untuk mengcounter strategi dari Dortmund itu melakukan overload di sisi flank ya khususnya ya. Tapi lagi-lagi Brand dan Hazard itu pinter banget buat link up play ke tengah. Nggak beda jauh sih kalau pendapat gue ya gitu juga. Ya, di sini tadi gue sempat sounding soal Achraf Hakimi. Dia menurut gue mainnya bisa dibilang ya pemain yang bagus dalam artian gini, dia bukan hanya bagus secara stamina, karena dari awal sampai 90 menit menurut gue dia pemain yang stabil secara stamina. Terlebih dia punya speed dan keberanian untuk menerobos. Nah, ini mungkin yang tidak dimiliki oleh pemain Schalke sih. Karena gue ngelihat pemain tengahnya siapa selain Suat Serdar. Iya, Serdar itu, dan fullback-nya Jonjo Kenny itu tuh menurut gua dia nggak berani, nggak lepas gimana sih, nggak berani untuk menusuk gitu. Jadi main aman jadi ya. Iya, jadi bola tuh sampai di tengah gitu itu udah pasti kepotong sama Delaney atau Dahoud. Padahal ya kita tahu Dahoud pun kan sebelumnya pun tidak dalam kondisi top performnya dia kan. Betul. Iya. Sebenarnya Delaney sama Dahoud tuh double pivot yang juga nggak bagus-bagus amat menurut gue. Average malah ya. Iya, average banget. Soalnya kan dia double pivotnya Witsel sama si Emre Can kadang-kadang. Sama plusnya sama Amine Hayrit lagi underperform. Iya, sepakat sih. Iya, kemarin banyak kehilangan bola ya. Iya, kehilangan bola. Tapi menurut gue Harit masih ada sisi plus di mana dia masih mau ngejar, masih ada usaha untuk ngejar meskipun berapa kali kita lihat dia gagal untuk mengamankan bola yang di-create Brand ke Hakimi untuk menarik perhatian. Ya menurut gue pembeda kedua tim ini salah satunya Brand. Si Brand tuh kayaknya dikasih free roll sama Favre. Jadi kan dia kadang ke kanan, ke kiri buat jemput bola, dribble, umpan ke Haaland sama Hazard, gitu aja sih sebenarnya permainannya. Ya, pembedanya 3 pemain itu menurut gue. Bisa dibilang 4 gol itu ada peran andil dari Brand sendiri ya. Iya, bukan karena asis atau apanya, tapi karena dia membuka ruang untuk dia sendiri dan teman-temannya. Iya. Oke, ada lagi yang pengen dibahas soal Dortmund dan Schalke? Kalau dari gue itu sih udah cukup. Oke. Cukup. Penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh Raditya Gian setelah ini. Stay tune. Oke, kembali lagi ke YouTube channel dari Savage Football. Setelah kami meranda di Line, Instagram, Twitter, kalian udah pasti tahu lah kalau akhirnya kita juga merambah ke YouTube. Dan ini adalah video perdana kami tentang analisis pertandingan. Sebelumnya, kita udah analisis pertandingan dari Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, dan juga Schalke dan Borussia Dortmund. Sekarang gue berempat nih sama Deka, Kevin, dan yang akhirnya idola kita semua, Bang Apis Satyatama. Kita akan analisis pertandingan dari RB Leipzig dan juga Freiburg. Oh ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya buat kalian yang tertarik dengan baju ini adalah official merchandise dari Savage Football bersama Inizio. Jika kalian tertarik, kalian bisa langsung DM, mau Line, Instagram, atau Twitter, DM aja pokoknya. Oke? Langsung kita mulai ya. Yuk, Bang Apis, kita bahas Leipzig dan Freiburg. Mulai dari mana dulu nih? Oke, dari sisi Leipzig dulu ya. Leipzig, sebenarnya sih Leipzig cukup mengagetkan sih, karena gue nggak tahu kalau beberapa pemain utama Leipzig ada yang off ya, kayak Upamecano nggak main, terus juga Orban di cadangan. Orban baru sembuh cedera. Orban baru sembuh cedera kan masih butuh recovery. Terus juga Sabitzer dipasang jadi pemain pengganti. Dia pasang Kevin Campbell ya. Begitu. Tapi Kevin Campbell. Tapi nggak merubah kualitas Leipzig secara keseluruhan ya. Tapi gue perhatiin di babak pertama, bagi gue sendiri lini tengah Leipzig itu dalam tanda kutip bisa dimatiin sama Freiburg ya.
Karena gue lihat Freiburg cukup jeli memanfaatkan kekuatan defense dia yang seperti yang gue bilang waktu itu. Jadi Freiburg itu nggak langsung melakukan pressing di seperempat awal permainan Leipzig. Betul. Gitu. Jadi dia membedakan back Leipzig terutama kayak Klosterman, kayak Mukiele itu bermain di belakang. Betul. Buat ngalirin bola. Tapi yang gue lihat pinternya mereka adalah Freiburg mampu menggiring Leipzig buat main selalu di sisi samping, nggak pernah main di sisi tengah. Nah, Betul. bagi gue itu salah satu kecerdikan dari Freiburg gitu dalam strateginya. Jadi rata-rata juga bagi gue pas babak pertama Leipzig sedikit monoton, bahkan sepanjang laga bagi gue Leipzig sedikit monoton karena hanya bermain dari sisi kiri yang aktif. Sisi kanan yang ditepani sama Adams kalau nggak salah itu benar-benar pasif banget sih. Gitu. Jadi menurut gue Freiburg di sini sedikit unggul di babak pertama terutama ya. Dalam artian mereka tidak menguasai laga tapi dia bisa mengarahkan Leipzig untuk bermain ke sisi yang bagi gue itu sisi terkuatnya si Freiburg gitu. Bukan di sisi tengah tapi di sisi samping. Dan begitupun ketika Leipzig coba terobos ke tengah, beberapa kali Timo Werner coba buat dribbling langsung, itu juga susah karena Robin Koch itu bagus banget kemarin di lini tengah Freiburg. Gue harus apresiasi sih. Sepakat itu. Sama Dominic Heinz itu defender juga cukup bagus sih. Jadi gue rasa apa yang dilakukan oleh Freiburg bagi gue sih gue lihat bisa gue bilang harus diapresiasi lebih sih karena mereka bermain cukup cerdas di pertandingan melawan tim yang ada di posisi di atas mereka ya gitu sih. Kalau yang gue lihat kemarin ya Leipzig always be Leipzig, dia kalau mulai pegang bola dari daerahnya sendiri, khususnya dari pemain belakang, dia pasti akan membangun dari back itu kan. Tapi kalau yang gue lihat kemarin, nggak adanya Upamecano atau Ibrahim Konate itu nggak ada back yang berani merangsek ke depan seperti biasanya, ya nggak sih? Oke, benar. Jadi yang diisi oleh Mukiele, Klosterman, Halstenberg itu cukup oke, mereka main passing-passing di belakang, tapi gue bilang nggak ada yang berani merangsek ke depan. Jadi untuk memenangi jumlah pemain di lini tengah juga, dan gue setuju sama Apis ya, emang lini tengahnya Freiburg kemarin cukup kuat. Iya, terutama di babak pertama sih, gue bilang dia dalam tanda kutip sedikit bisa mendikte Leipzig gitu. Bahkan kayak Nkunku, Campbell itu sama Leimer itu juga, bahkan Leimer itu harus dalam tanda kutip berpikir lebih keras ya. Kalau untuk Campbell, bagi gue babak pertama Campbell benar-benar nggak ada pergerakan, begitupun Nkunku. Leimer yang lebih banyak gerak sama Angelino yang paling kelihatan. Tapi dari kuartal di tengah kemarin itu yang dikomandoi sama coach dan siapa satu lagi gue lupa ya. Itu tuh Leipzig kebanyakan main shooting dari luar kotak sih. Iya. Itu dari babak pertama gue lihat ya. Sama untuk babak pertama juga Werner sendiri ya, Werner seperti orang yang sudah latihan bola selama 3 bulan, fit banget kalau kemarin gue lihat, cukup agresif. Tapi dia juga kemarin lagi bukan harinya. Bukan harinya Werner. Bahkan bukan Werner doang, Poulsen juga bukan lagi harinya ya, karena banyak peluang yang mencetak gol ya Poulsen ya. Paling kalau dari Leipzig itu aja sih. Oh sama ya kalau yang wingback kemarin benar-benar cuma bisa manfaatin Angelino doang kalau untuk nyerang. Iya. Adams gue nggak tahu kenapa, apakah karena dia dimusuhin atau apa, gue nggak ngerti ya. Tapi iya, asli Adams bener-bener kayak seolah jadi pemain pelengkap aja gitu. Iya. Buat di Leipzig. Tapi yang gue salut juga, bagi gue defender Freiburg juga pinter sih dalam menjaga Poulsen ya. Dalam artian bener-bener Poulsen sebagai target man nggak barakutik sama sekali sih. Dan bagi gue gol Poulsen itu murni karena kelengahan aja. Cuma ya itu, bagi gue Leipzig, dia udah jadi tim besar, dan bagi gue satu kesalahan fatal kecil aja bisa jadi gol dan itu harus dibayar mahal. Cuma itu bagi gue sempat chat juga sama si Gian ya pas tidak babak pertama, gue bilang Freiburg pasti cetak gol lagi di babak kedua. Bener, tapi ya sayangnya ya, karena gue yakin emang sih golnya dia yang pertama dari set piece bagi gue itu gol hoki. Tapi setelah gue lihat lagi, emang dia punya titik terkuat Freiburg emang di sisi set piece attacking sih. Betul. Gue jujur nggak ngikutin Bundesliga musim ini. Dalam tanda kutip Freiburg juga ya. Freiburg ya. Emang yang gue lihat sisi utamanya, kekuatan utamanya tuh emang dari set piece.
bola-bola matinya tuh emang bola bener-bener ngeri mati banget. yang betul yang dieksekusi sama kaptennya si Gunter. Itu benar-benar kayak titik terkuatnya si Freiburg sih. Gitu. Sama kipernya juga Swallow gue harus apresiasi, itu benar-benar juga dia benar-benar membantu ya buat ketika ada celah dari lini tengah lini belakang, dia benar-benar bisa backup gitu, dan ya layak sih buat jadi man of the match bagi gue si Swallow. Kalau Bang Deka sendiri gimana? Kalau gue kan ya tadi si Bang Apis sama Jul udah ngomong ya secara lengkap. Gue juga setuju semua. Tapi ya kalau menurut gue ngikutin Bundesliga musim ini emang pure nonton Leipzig doang, karena gue emang suka cara mainnya. Iya. Emang menarik sih benar. Match kemarin dia si Leipzig ini sama Nagelsmann-nya ini nggak bermain sesuai dengan kapasitas yang sebelum-sebelumnya. Nah, iya. Iya, setuju. Istilahnya ya mungkin karena bisa dibilang ya pengaruh ya, pasti 2 bulan nggak bermain bareng gitu ya. Sepakat sih. Pas mulai babak kedua kelihatan Leipzig udah mulai itu ya. Panas lah. Leipzig sama Nagelsmann ini kan kita kenal dengan bermain cepat ya, ala Jerman Blitzkrieg, terus mainnya high press. Nah, ini gue lihat kemarin pas lawan Freiburg, dia nggak main kayak biasanya. Betul. Masuknya Ademola Lookman juga cuma nambah kekuatan. Ini sepakat sih, semua ini sepakat. Iya. Kalau ini gue juga sepakat sih. Gak bikin perubahan apa-apa ya Lookman ya? Iya, ganti tenaga doang kalau Lookman. Lookman kemarin gantiin Mukiele ya? Ya, Mukiele. Bagi gue terus malah masukin Patrick Schick sekalian, jadi pakai 2 target man di depan, harusnya dari awal lebih cepat. Ya. Schick bukannya akhirnya masuk ya? Masuk. Iya, Schick tapi masuk belakangan. Makanya pas mereka sudah ada 2 target man di depan, banyak kan umpan-umpan silang khususnya dari sisi Angelino, karena yang gue lihat emang bener-bener manfaatin heading dari 2 orang itu, ya nggak sih? Iya, tapi Freiburg kuat banget. Bener juga kata si Deka. Leipzig pressingnya juga kurang ya Deka ya? Iya, nggak kayak yang biasanya. Kan dia mainnya cepat kan, biasanya temponya cepat, temponya tinggi. Ini nggak kelihatan. Itu aja. Tapi menurut lo apa dia terlalu hati-hati karena baru main lagi gitu kan? Iya, karena ini 2 bulan nggak main aja, jadi tracking match fitness aja. Iya, takut kedodoran di belakang ya. Iya. Iya. Ya itu kalau dari gue itu sih dari Leipzig. Sama Freiburg ya, menurut gue ya Freiburg ya tim papan tengah aja, mainnya biasa. Menurut gue. Ya strategi mediocre lah ya. Iya itu. Tapi mengeksploitasi si Leipzig yang betul. Iya benar-benar. Sebelumnya. Terus hasil ini kan draw. Akhirnya terus Bayern Munich menang. Bayern Munich menang. Ya. Tambah jauh kan. Misalkan Leipzig masih mainnya kayak gini terus, ya gue nggak yakin Leipzig bisa ngejar Bayern. Padahal gue harap musim ini Leipzig juara. Sih. Yang penting bukan Bayern lagi ya. Kalau dari sisi permainan bisa dibilang bisa diadu sama Bayern sih maksudnya. Iya. Menarik gitu ya. Sama-sama bisa cetak gol juga gitu kan. Kalau kemarin karena kaget corona aja kali ya, udah lama main bola. Itu yang paling kelihatan. Tapi sebelumnya juga Leipzig sama Bayern kan yang skor 1-1 itu atau 0 ya, pokoknya draw kan? 1-1. Iya, draw. 1-1 kan? Nah, itu gue lihat Leipzig lebih mendominasi dan lebih daripada Dortmund. Leipzig berani inisiatif ya. Iya. Masa ketika melawan Bayern Munchen. Tapi gue ada satu nih yang gue perhatiin, Freiburg bagus, gue kenapa bisa mengeksploitasi pertahanan si Leipzig yang celah itu ya, karena bagi gue dia pakai di playing forward yang bagus sih, si Niels Petersen tuh bagus banget itu. Bagi gue dia cukup bisa buat holding the ball, terus kasih kesempatan buat rekan-rekannya naik ke depan, terutama si winger ini si Gunter. Bagi gue dia emang kunciannya sih itu si Gunter. Grifo juga sih kemarin tuh. Sama Smith sama Grifo, iya betul. Smith sama Grifo gitu, sama Salai, tapi Salai cuma main sebentar doang. Emang tapi belum fitness aja sih, belum bugar banget gitu. Kalau Kevin? Nggak ada sih gue kurang nonton. Nonton Gladbach aja Ben. Tapi kan Kevin nontonnya di Fox Sports, jadi udah gol duluan. Kalau yang gue lihat Leipzig kalau cara pressing masih sama ya. Dia sengaja ngalirin lawan buat ngalirin bola ke samping. Terus kekuatan pressingnya di situ, ya nggak sih? Tapi enggak, bagi gue Leipzig sedikit malu-malu dalam artian pressingnya. Iya benar. Kayak biasanya ya kan. Kalau biasanya Leipzig pasti dari seperempat permainan lawan dia udah main pressing. Iya, ini karena betul. bola terus langsung cetak gol. Apalagi
tenaganya Werner sama Paulson itu kalau pressing sebenarnya bagus banget. Ya, Cuma emang karena kuat. kemarin nggak, menurut gue nggak jalan aja. Ya 2 Sepakat. bulan kemarin sih. Makanya kita kayaknya harus menurunkan ekspektasi kita sih. Ya, apalagi lihat Bayern mainnya Ya, sesantai-santainya Bayern tetap Bayern ya. iya. Parah Bayern. Ya, gue benar-benar kacau sih itu. Dari gue itu aja sih yang Leipzig sama Stuttgart ini. Kalau gue sih ada pertanyaan buat lo bertiga. Kalau menurut lo setuju nggak sih kemarin karena lini tengahnya kuat diisi sama Robin Koch juga. Coach kalau menurut gue sedikit underrated ya. Dia salah satu ball playing defender di Jerman. Defensifnya juga bagus. Jadi kalau menurut gue agak masuk akal juga sih kalau ditaruh di tengah. Jadi biar nguatin lini itu. Kalau sendiri gimana? Itu kalau gue sih ya gue lihat Robin Koch beberapa waktu jadi sorotan, namanya sering disebut, cuma nggak segaung mungkin nama kayak Lars Bender ataupun yang lain-lain gitu ya yang punya nama di Jerman. Tapi yang gue lihat dia bagus sih reading the game dia buat dimain di sebagai defensive midfield, dan itu udah kepake banget. Jadi seolah-olah tuh yang gue lihat 3 back Freiburg tuh cuma murni duel lawan Paulsen aja gitu. Dia bisa ngeredam semua lini tengah Leipzig buat nggak masuk ke kotak penalti ya, karena lu perhatiin deh praktis cuma paling Werner pun itu bagi gue belum dapet picknya, belum dapat harinya, jadi bagi gue Werner nggak gue hitung. Sepakat. Jadi benar-benar cuma praktis Paulsen aja, dan Paulsen sialnya banyak buang peluang bersih. Ada Mulai Lukman apalagi bagi gue itu benar-benar flop sih. Dia kemarin ya benar-benar flop asli. Engkungku juga lagi bingung banget kemarin mainnya ya. Ya, Engkungku. Ya itu bisa dimatiin sama, bagi gue bisa dimatiin sama Robin Koch sama Dominic Heinz, bagus itu dia. Nah, tapi tunggu waktu aja sih kalau Leipzig itu mah. Iya. Corona aja. Sepakat sih. Ya kalau gue berharapnya Leipzig bermain seperti biasanya. Gitu. Leipzig seperti Leipzig lah ya. Iya. Ya intinya kita semua berharap mereka juara ya. Iya. Mungkin kayak Schalke, mungkin bisa gue bilang Schalke pas main lawan Dortmund ya benar-benar nggak ada power lah. Iya. Ya gitu. Jadi Leipzig hokinya adalah dia juga ketemu Freiburg gitu. Tim yang dalam tanda kutip ya level permainannya segitu aja gitu. Ya papan tengah. Iya, sepakat. Padahal kalau dari segi fisik bagi gue lihat Freiburg lebih oke dibanding anak-anak Leipzig. Cuma mereka minder, udah gitu aja. Jadi papan tengah ya kan. Iya. Mungkin cukup kali ya. Itu. Iya. Oh iya. Kalau dari gue cukup sih. Kevin nggak ada lagi? Cukup, udah gitu aja. Oke, dari kami berempat cukup itu aja. Capek-capek mengingatkan kalau bagi kalian berminat sama baju ini, Andrea Pirlo, official merchandise dari Savage Football dan Lenizio, bisa langsung DM sosmed dari Savage Football maupun Instagram, Line atau Twitter. Tetap stay tune di Savage Football TV. Halo semuanya, kali ini kami Savage Football ingin membahas tentang pertandingan Liga Jerman yang akhirnya baru mulai lagi. Bersama saya Kevin Fiorentino Akbar, bersama kawan-kawan ada Pikri, Ncul, dan Deka Dharma Kusuma. Panggil aja Deka. Udah, mulai aja Pik. Iya, Saudara Kevin, bagaimana setelah Anda melihat entah itu 45 menit ya atau langsung 90 menit itu kira-kira pertandingannya gimana menurut Anda? Nih gue jadi udah nyatet pertandingan yang nggak seru kemarin. Jadi kesimpulannya gini, Kevin itu sempat ngomong kalau pertandingannya bosenin dan pertandingannya pun bukan kayak liga-liga top Eropa ya, Pin ya? Nah, ya kurang lebih lah, gitulah. Jadi, Frankfurt formasinya lebih defensif pakai 4-5-1, Gladbach 4-2-3-1. Nah, secara kualitas pemain yang gue lihat Gladbach tuh pemainnya lebih bagus, tapi memang agak underrated aja. Masuk dari babak pertama kan langsung cetak gol tuh si Thuram menit 1. Iya. Gue kira Gladbach bakal main bagus, tapi ternyata kok Thuram bukan Thuram? Plea. Ya menit 1 Plea kan tuh golin. Itu gue kira wah bagus nih, udah ada gol menit pertama. Gue kira nanti bakal jadi balas-balasan. Jadi sebenarnya di babak pertama itu
Si Gladbach cuma berani bertahan. Terus Ya. Gladbach nggak bisa manfaatin ruang karena cuma bisa main counter dan direct aja. Habis itu udah akhirnya mereka unggul cepat 2 gol. Frankfurt dengan long pass-nya, dengan bermain long pass dengan tidak baik karena long pass-nya selalu kena ke Gladbach. Wales 2-0. Masuk ke babak kedua, sebenarnya Frankfurt bermain lebih bagus. Udah gitu lebih efektif juga lah, masukin Andre Silva, Gacinovic, Kor, dan siapa HCB. Kayak mainnya itu lebih jalan, lebih efektif. Makanya akhirnya ngasilin 1 gol, walaupun kejebolan 1 lagi dulu ya karena PK. Cuman memang pertahanan Frankfurt ini, mereka main bertahan, tapi pertahanannya ini sebenarnya jelek. Karena gampang banget dari samping ke tengah ke depan. Gladbach tinggal main-main aja sebenarnya. Tapi sayangnya Gladbach nggak bisa manfaatin, cuman bisa main direct, akhirnya kerebut. Jadi cuma bisa kebetulan gue sempat dan akhirnya dibalas 1. Kebetulan gue sempat nonton ya sekitar babak pertama sama babak keduanya sekitar 15 menit lah. Yang kalau gue lihat emang defense Frankfurt tuh jeleknya bukan karena jelek organisasi ya, tapi nggak agresif. Lu setuju nggak sih, Pin? Kurang agresif. Cuman maksud gue gampang banget dimasukin. Sebenarnya sih masalah di gelandang, Jul, bukan di pemain belakangnya. Di gelandang ini gampang banget dimasukin. Jadi tiba-tiba udah ketemu back, passing dari Neuhaus ke Thuram, langsung ke Embolo, langsung ke back. Gitu loh. Jadi gelandang ini 3 kurang guna. Pas masuk HCB, Gacinovic baru lebih berguna. Iya, ini kalau gue ngelihat dari statistik di Footmob, ini gue sebenarnya pengen nanya pendapat kalian, Kevin ataupun yang lainnya, mengenai satu pemain. Emang sebagus apa Jonas Hofmann di laga ini dari Gladbach? Jonas Hofmann. Ya kan kalau menurut gue sayap ya? Sayap kemarin. Kemarin main di tengah. Nomor 10 kemarin dia. CM. Oh, dia ini ya, tuker-tukeran sama Bril Embolo ya? Betul. Embolo doang jemput bola. Dia kontribusinya sebagus apa sih? Soalnya dia cukup tinggi nih ratingnya. 76 ya kalau nggak salah ya. Enggak, 81. Cuma kalah ya? 1 dari ini, Plea. Kevin dulu aja gimana nih? Sama Rami. Menurut gue Hofmann ya biasa aja sih sebenarnya. Ratingnya tinggi gue juga bingung. Cuman Hofmann tuh karena gini, nyerangnya tuh kalau nggak direct pasti passing ke Hofmann. Hofmann lebih ke ngejelajah aja, kadang main di wing, kadang ke tengah. Iya, jadi benar-benar nomor 10 benar-benar. Soalnya kayak nguasain di 3 depan dia yang ngatur. Gitu. Iya. Ini itu bagus kok mainnya. Kalau gue ngelihatnya sih lebih karena punya daya jelajahnya yang tinggi itu, dia bisa ngasih space lebih ke sayap. Soalnya kemarin tuh walaupun Gladbach juga sama-sama yang direct ya, tapi emang pola serangan utamanya tuh emang 2 sayap itu, Thuram sama si Plea. Iya. Berarti kalau gue sendiri sih, kalau gue sendiri sih menurut gue ya kayak yang dibilang si Kevin, menurut gue biasa aja sih. Karena kalau gue lihat permainan kedua tim dan Hofmann sendiri pun juga temponya lambat banget gitu di pertandingan. Kalau gue gitu aja, jadi makanya itu ngebosenin. Dan gue juga gue nggak tahu tuh kalau si Hofmann dapat rating 81. Iya, kadang-kadang kan ini cukup jadi tricky ya. Maksudnya kayak orang yang mungkin nggak nonton, dia kaget kok pemain ini tiba-tiba ratingnya tinggi, ini kenapa sih? Makanya kita diskusikan di sini. Ini pemain terakhir, sang man of the match di aplikasi ini, di Footmob, itu namanya Rami Bensebaini. Dia bermain sebagai back kiri. Dia mencetak 1 gol, penalti. 1 assist ya? Iya. Benar. Bensebaini bagus lah. Karena overlapping-nya juga bagus, bertahannya juga nggak lupa.
cukup disiplin Batshuayi ini mainnya. Kalau nggak salah dia pemain muda potensial juga sih menurut gue. Bagus pemainnya. Gue penasaran. Tapi ya karena lawannya Frankfurt kemarin ya, struktur mainnya nggak jelas, beruntung juga sebenarnya dapat man of the match mungkin karena Frankfurtnya nggak bisa nyerang dan lawannya Kamada nggak terlalu bisa ngeksploitasi ruangnya dia. Karena kan nyerangnya juga keseringan dari Kostic kan, jadi kurang diserang juga dia dari kanan. Jarang lah, pokoknya nyerang rata-rata dari kiri gagal, lurus gagal, pokoknya long pass-nya gagal semua rata-rata. Gitu. Iya, sebentar. Gua kasih sedikit fakta dulu ya. Jadi dia di Bundesliga 2019-2020 ini dia sudah bermain sebanyak 12 pertandingan dengan mencetak 5 gol dan 1 assist. Ini menurut gua cukup bagus sih untuk ukuran back kiri ya. Dia cukup produktif, memanfaatkan peluang lah, bisa gue bilang. Cuman kalau pertandingan kemarin kurang diuji aja sih pertahanannya. Gitu menurut gue. Tapi kalau menurut kalian semua nih, menurut kalian kemenangan Gladbach ini buat posisi mereka naik terus jadi tambah bikin apa ya, Bundesliga tambah seru nggak menurut kalian? Iya, apalagi kalau ngelihat kemarin ya, Leipzig memang kayak ada beberapa pemain seperti Werner, ini gue sounding juga, staminanya oke, tapi menurut gue mereka tuh dari Leipzig ya, itu tuh menurut gue kehilangan keberanian untuk menerobos atau ngasih umpan-umpan ke sepertiga akhir yang mengarah langsung ke kotak penalti sih. Jadi gimana ya, masih kentang aja sih. Jadi kalau menurut gue dengan menangnya Gladbach ini berpotensi membuat persaingan semakin menarik untuk diikuti. Pakat sih. Karena gue mau lihat ke depannya lagi sih kalau Gladbach, karena kalau main gitu-gitu aja lawannya Munchen, Dortmund sulit juga. Itu mungkin karena lawannya lebih rendah aja levelnya. Masalahnya Gladbach meskipun dari awal musim mainnya gitu-gitu aja masih bisa stay top 4. Itu konsistennya tuh di situ. Iya sih. Soalnya gue lihat sebelumnya secara permainan Gladbach ini nggak bagus ya, biasa aja. Biasa banget. Biasa banget. Tapi hasilnya menang terus. Nggak tahu nih sampai kapan. Nah, tuh. Sama, gue pengen bilang ini aja buat lo semua gitu yang kadang suka tertipu gitu ya dengan rating di aplikasi. Itu gue jelasin aja. Pemain dengan rating tinggi itu ada 2 kemungkinan. Dia memang berperan vital atau dia pandai memanfaatkan kesempatan. Udah itu doang. Tapi belum tentu yang kedua ini, faktor kedua belum tentu kalau dia memang bagus secara 90 menit. Udah kayak gitu doang. Iya. Ada lagi yang lain pendapat soal match ini? Ganti aja lah, cepet lah ya. Bentar emosi saya ngantuk loh. Oke. Lanjut terus nonton Savage Football ya. Oke. Dadah. Oke, balik lagi ke Savage Football TV, official YouTube channel kami. Setelah sebelumnya kita udah analisis sekitar 3 pertandingan ya. Leipzig Freiburg, Mönchengladbach Frankfurt, sama Dortmund Schalke. Kayaknya kita mau review pertandingan terakhir di pekan ini, yaitu Werder Bremen, tim yang lagi sakit melawan Bayer Leverkusen. Oke, kita langsung mulai aja. Ya, Bang Abis. Pendapat dari Anda gimana? Sama Leverkusen. Tapi sebelum gue mulai, ada yang menarik cuy. Jadi gue lihat di statistik ya, yang jadi tuan rumah yang menang cuma Dortmund doang. Iya, betul. Di pekan ini. Jadi Werder Bremen malah masih mengikuti tren ya. Tren buruk tuan rumah gitu. Tapi emang pas dari segi permainan aja, langsung aja agak spesifik sedikit. Dari segi permainan sih gue lihat emang bagi gue bisa dibilang kalah kelas ya Bremen. Betul. Baik secara individu maupun secara strategi tim dan terutama fisik sih yang kelihatan. Kalau wajar ya, udah 2 bulan libur kan soalnya. Tapi bagi gue Leverkusen benar-benar kayak siap gitu buat ngadepin laga ini gitu. Dan kalau dari gimana? Dan kalau gue sendiri sih ngeliatnya selain karena bukan fisik kedua tim ya, mungkin hampir seluruh tim fisiknya juga kedodoran. Iya, pasti kedodoran. Tapi Leverkusen tetap
mempertahankan filosofinya ala Peter Bosz. Nah, itu. Ultra attacking. Betul. Itu yang sebenarnya kalau menurut gua cukup unik dan berani sih. Uniknya gini ya, karena Leipzig aja yang kita tahu pressure kuat, dia main nggak full press ya. Dia masih tahan. Jadi seperempat awal per lapangan Freiburg kemarin dia ngalahin pressure. Beda dengan Leverkusen kemarin nih malam. Leverkusen benar-benar langsung all out nih gitu. Dia kehilangan bola, dia benar-benar nggak agresif banget, dia nggak kasih napas buat si Bremen maksimalin permainan sama sekali. Gue perhatiin sama sekali dari babak pertama sampai benar-benar menit 90. Pressure intensitasnya masih sama, dan bagi gue itu suatu hal yang bagus ya. Berarti secara langsung mereka siap buat jalanin Bundesliga yang sempat ganti lama ini. Itu sih. Sekalian memanfaatkan pick dia yang lagi naik-naiknya. Iya betul, dia berarti dia bagi gue berarti dia cukup solid sih. Dalam artian setelah 2 bulan dia nggak main bareng ya. Tapi pemain mereka bugar, rata-rata bugar, dan apalagi kalau kayak Jonathan Tah aja nggak main gitu ya pakai Toba, dan itu juga tetap bugar, dalam artian bisa menggantikan ya ketika kalau konteks lawan Bremen. Berarti secara nggak langsung mereka siap buat ngadepin Bundesliga ini, dan gue rasa sih si Peter Bosz kayak juga paham deh, dia bisa curi berapa poin dari starting Bundesliga yang baru mulai ini, karena dengan kekuatan fisik dari tim dia yang udah bisa kita bilang siap lah buat menghadapi laga-laga yang akan mendatang gitu. Sepakat sih. Dan gue balik lagi, kalau gue mau ngomongin filosofinya lagi ultra attacking, dan ini kalau jujur gue sesuai yang udah gue bilang sebelumnya, gue jarang nggak begitu ngikutin banget Bundesliga. Iya. Dan yang kalau gue lihat unik banget nih, tadi gue bilang kan Leverkusen filosofi Peter Bosz ultra attacking, dan bahkan kalau tadi malam kita lihat hampir di kotak penalti tuh ada 5 pemain ngumpul di depan. Betul. Bener-bener gila sih kalau menurut gue. Bener-bener iya, makanya. Dan selain itu mereka tuh nggak cuma dalam attacking all out ya, tapi dalam defending bagi gue mereka cukup all out. Betul, iya. Cuma bagi gue kayak Havertz dia cukup pintar sih. Emang dari segi defending dia ikut pressure ke atas. Tapi ketika bola udah masuk ke pertahanan lawan, dia memang pilih kendor. Tapi dia tetap masuk ke dalam defense system. Itu yang gue suka dari permainan Leverkusen kemarin. Gitu. Jadi Havertz gak banyak buang tenaga untuk defense yang udah bukan di zonanya dia. Tapi begitu emang pas di zonanya dia, terutama di depan nih, si Havertz dia bisa Maurits, si debutan 17 tahun ini. Oh ya, si Wins ya, Florian Wins ya, itu. Florian Wirtz itu. Mereka bisa jalanin pressure sesuai sistem. Itu yang gue suka. Kalau dari segi gimana? Ditambah sama Demirbay juga yang kemarin. Demirbay oke sih, asli. Gue juga gue nulis di Twitter, ini nggak ada yang notice, maksudnya nggak ada yang tertarik sama performanya Demirbay, karena bagi gue justru yang paling mencolok Demirbay. Betul. Dia juga sesuai kalau gue lihat dari beberapa aplikasi pertandingan sepak bola, dia man of the match sih kemarin. Demirbay bagi gue, iya. Kalau secara gol jelas kita sebut Havertz atau Moussa Diaby, 2 assist ya kan. Gitu. Tapi bagi gue pergerakan bagi gue kayak Demirbay kemarin main kayak nggak ada salah aja gitu. Ya sepakat sih. Mungkin tidak sempurna ya, cuma emang lagi harinya dia gitu. Harinya Demirbay. Dan tadi lo sempat notice nama si Diaby, dia kan Moussa Diaby ya. Sebenarnya juga tadi malam, bukan hanya tadi malam sih, kalau kita lihat statistiknya sepanjang musimnya Leverkusen itu tuh emang mengandalkan sisi sayap, dan salah satu porosnya ya dari Diaby ini sendiri. Nah kalau menurut lo gimana dia untuk pertandingan tadi malam? Iya sih, kalau menurut gue satu jelas menonjol, 2 assist sudah nunjukin. Tapi yang menarik itu 2 assist dia dilakukan dari 2 sisi yang berbeda. Satu dari kanan, satu dari kiri. Dan golnya sama. Nah, iya, dan hampir dengan bentuk yang sama ya. Gitu. Jadi bagi gue sama langsung berarti dia bisa menunjukkan kalau dia baru bahaya di 2 sisi. Dan dia bisa mengeksploitasi kelemahan lawan dengan kekuatannya speed. Betul. Kan? Terus dan bagi kata tapi kalau gue punya catatan sih kayak Wirtz gitu, Florian Wirtz bagi gue emang masih anak-anak sih, dalam artian nggak jelek memang, cuma ya untuk seorang debutan ya dia juga bukan yang wah banget gitu, nggak kayak ketika Havertz muncul, nggak kayak ketika Draxler beberapa tahun muncul begitu. Tapi boleh diapresiasi. Tapi ada satu lagi sih yang bagi gue buat jadi jadi benar-benar pantauan gue gitu ya dari Leverkusen main, 2 fullback mereka nih bagus banget, Dennis Ingrakan sama si
si ini Weiser ya, Mitchell Weiser. Iya, yang golin kemarin. Ya, Mitchell Weiser. Bagi gue tuh benar-benar wingback yang bagi gue pas sih, dalam artian kayak Singgraven terutama. Kalau fakta unik, Weiser itu malah aslinya berposisi sebagai winger. Iya, asli sebagai winger. Di-convert jadi seorang fullback dan itu berhasil. Nah, ini juga yang menarik, kadang-kadang ketika Weiser naik, justru Bridge yang bisa ganti posisinya. Ini ada menarik juga nih. Nah, kalau Singgraven bagi gue Singgraven sedikit lebih stabil ya kalau kemarin. Iya. Stabil dalam artian menyerang dan bertahannya. Nggak se-eksplosif si Weiser. Betul, dia nggak eksplosif, dia bermain lebih pasti. Dan yang gue lihat Singgraven tipikalnya emang hampir mirip kayak Zinchenko di City. Berarti kayak lebih ke invert fullback itu ya? Iya, karena dia kan emang sebelumnya aslinya dia bukan seorang fullback. Jadi waktu di Ajax terus kira di-convert, jadi sekarang jadi fullback kiri, tapi cukup efektif dan bagi gue itu salah satu nilai tambah juga. Mungkin bisa jadi juga buat Pep, mungkin kalau berpikir Zinchenko udah nggak bagus, buat saya Singgraven bisa jadi opsi. Bisa jadi opsi gitu. Terus yang paling menonjol dari Leverkusen, lu setuju nggak sih kalau lini tengah dia tuh solid? Aramis, gue setuju. Nadine Amiri. Gue setuju karena kemarin yang gue lihat kan lini tengahnya ada dua ya, si Demirbay sama si Aranguiz. Demirbay yang sesuai yang tadi kita bilang, Demirbay itu sedikit lebih eksplosif mainnya, dan yang tadi gue bilang juga kalau di kotak penalti ada 5 pemain, 3 pemain depan sama satu si Demirbay itu. Aranguiz itu stay di tengah, jadi one single man di belakang. Betul. Aranguiz yang bagi gue menyeimbangkan antara kombinasi Demirbay dan Amiri. Gitu sih. Asli. Dan gue juga sempat notice sih si pemain nomor 15 Baumgartlinger kalau nggak salah. Baumgartlinger masuk babak kedua kalau nggak salah ya. Dia masuk babak kedua. Dia juga bisa pas dia masuk. Waktu itu Aranguiz masih ada karena belum diganti sama Alario atau Paulinho, gue lupa. Itu jadi double pivot. Sama si dan sama Aranguiz ya? Masih Aranguiz. Jadi Demirbay benar-benar dieksploitasi untuk ke atas terus. Sedangkan Aranguiz agak sedikit naik tapi tetap dalam posisi pivot. Dan Linger itu dia tetap menjadi seorang jangkar, dan bagi gua itu salah satu taktik yang cerdas sih dari Peter Bosz. Kalau gue sih ngeliatnya emang squadnya Leverkusen ini nih sedikit underrated juga ya. Iya. Mungkin namanya mungkin nggak sebesar nama-nama yang ada di Leipzig atau Dortmund, tapi secara persaingan Leverkusen ini bisa. Iya. Dan dia bener. Gimana? Cuma sorry kalau gue motong lagi ya. Cuma nggak begitu kelihatan karena nggak begitu konsisten. Dalam arti nggak begitu konsisten secara hasil juga. Ya nggak sih? Sepakat ya kalau itu. Juga lumayan sering kebobolan ya kalau nggak salah ya Bang ya. Iya benar. Karena itu emang salah satu filosofinya Bosz, ultra attacking, tapi risikonya kebobolan banyak. Itu udah terjadi di Borussia Dortmund tuh. Iya, di Borussia Dortmund 4-3, di Bayern Munchen 2-1. Nah, tapi ya itu hal yang menarik, di kedua laga itu dia menang. Silakan. Dan ini ada yang menarik nih, Kai Havertz. Iya. Menurut gue di generasinya pemain segenerasi dia ini salah satu yang komplit ya. Most talented lah ya. Iya, gelandang serang posisinya, tapi visi ada, fisik ada, shooting ada, heading bisa juga. Iya, jadi kalau gue sih ngeliatnya gini ya, tadi malam itu Havertz kan main sebagai, kalau orang bilang pasti false nine ya. Iya. Tapi kalau gue ngeliatnya sih lebih ke deep lying forward sih, soalnya deep lying forward, iya. Dia juga kalau false nine itu kan lebih ke dia turun tapi lebih luas lagi lah jelajahnya. Iya. Kalau deep lying forward, setuju nggak sih kalau ketika dia false nine, dia turun dan dia akan kasih kesempatan space ke teman-teman yang bakal isi. Sedangkan kalau deep lying forward ketika dia turun, teman-teman naik dan dia bakal cari posisi lagi buat potensi dia cetak gol. Gue setuju. Berapa kali sebenarnya dia hampir hat-trick loh. Hampir hat-trick, cuma ya bukan harinya aja, istilahnya bukan satu buat hat-trick gitu. Tapi dia selalu dapet peluang bersih. Kalau gue ngeliat sih dia pemain yang menurut gue ketimbang ditaruh di gelandang serang ada baiknya. Kalau nggak jadi deep lying forward,
jadi second striker yang pakai sistem 2 striker itu menurut gue bisa banget. Betul. Iya. Sama apa lagi ya? Mungkin sama false nine juga bisa mungkin. False nine bisa ya. Tapi kalau bagi gue sayang sih karena dia punya kemampuan membunuh. Kan beda beda case misalnya kalau yang kita tahu false nine Fabregas itu ya. Bagi gue bukan Fabregas jelek dalam hal finishing ya, tapi Fabregas tuh bagus banget buat buka ruang. Betul. Tapi dalam tanda kutip hanya sebatas buka ruang, hanya sebatas kasih kesempatan buat teman-temannya isi ruang tersebut gitu. Sedangkan kita tahu finishing Fabregas jarang kita lihat lah gitu, bukan berarti nggak bagus, cuma jarang kita lihat. Biasa aja ya. Kurang teruji, ya. Tapi kalau Havertz, emang posisi dia pertama adalah seorang gelandang serang, otomatis kemampuan menyerangnya bisa dibilang komplit. Betul. Musim lalu aja kalau nggak salah 18 gol atau 19 gol, gue lupa tuh. Nah, asisnya tapi juga banyak. Asisnya banyak ya, dan gue juga lihat dia salah satu pemain tercepat yang cetak 30 gol di Bundesliga. Usianya masih 21 ya, 20. Iya. Segitu dah kira-kira. Masih sangat muda lah Havertz. Jadi bagi gue emang Havertz nih, gue malah kaget makanya sebenarnya kata gue kok nggak ada nama Kevin Volland gitu. Dan kemudian kok lu main nggak pakai striker dalam artian benar-benar striker ya. Meskipun Volland juga bukan seorang ujung tombak murni gitu ya. Tapi bagi gue aneh gitu. Tapi ternyata pas dimainin si Havertz sangat-sangat berjalan. Kalau gue sih lebih ngeliatnya mungkin bos pengen striker yang bisa bantu pressing juga sih. Iya mungkin. Kalau Volland kan ya you know lah. Forward. Iya. Bukan berarti jelek tapi ya. Iya. Cuma gaya mainnya mungkin saat itu nggak dibutuhkan karena mungkin bos juga ngerasa nggak ada tim yang siap main 90 menit dalam artian fisiknya ya. So dia butuh pemain yang bisa ngasih pressure 90 menit. Kalau Leon Bailey gimana menurut lu? Bailey tadi malam nggak main babak kedua ya kalau nggak salah ya, gue lupa deh. Iya babak kedua betul ganti Moussa Diaby. Kalau Bailey menurut gue sedikit mirip Diaby tapi dia lebih cepat aja. Kalau gue ya ngeliatnya ya. Gue jujur kalau Bailey itu nggak begitu merhatiin sih. Meskipun dia udah lebih tenar daripada lebih senior ya istilahnya. Iya. Udah ada nama ketimbang si Diaby, tapi gue jujur lebih tahu Diaby ketimbang si Bailey itu. Mungkin kalau bagi gue Diaby masih dalam konteks seorang pengumpan ya. Kalau Bailey bisa menyelesaikan peluang. Iya dan waktu lawan Dortmund dan lawan Munchen, Bailey yang cetak gol spesialis. Iya betul. Dengan counter attack ya makanya bagi gue sebenarnya ini kalau kita lihat Leverkusen squadnya cukup dalam sih. Artinya lu bisa mainin Bailey, lu bisa mainin Volland, lu bisa mainin Diaby, lu bisa mainin Havertz, ya kan? Lu bisa betul. Ya 17 tahun yang kita belum tahu masa gimana dia mainnya. Terus tengahnya masih ada Amiri juga yang Bernardo Amiri, betul. Gak jelek banget sih. Gak jelek. Terus juga masih ada cadangannya Paulinho. Iya, Paulinho sayap ya. Iya, sama Alario. Striker. Buat daya gedor. Jadi bagi gue cukup bagus sih. Kalau lini belakang gimana menurut? Kalau lini belakang tadi malam Tah kan nggak main tuh. Ya, gue juga kaget tuh Tah nggak main. Tapi yang main itu si yang orang Afrika itu tuh. Top Soba. Top Soba. Gue ngeliat statistiknya aja. Itu orang pastinya kalau nggak salah hampir 90%-an. Pas komplit. Iya, enggak pas akurasinya. Oh iya, pas akurasi. Tapi pas komplitnya kalau nggak salah sekitar angka segituan juga. Oh. Gue ngeliatnya gini sih. Jadi Tah itu kan juga sama-sama ball playing defender ya. Iya. Cuma bedanya kalau Tah itu lemah banget sama yang namanya one on one. Nah kalau yang Top Soba ini siapa namanya? Top Soba, iya. Ya, gue nggak tahu nih dia kelemahannya kayak gimana. Apa mungkin bisa jadi terbaca, ya? Ya bisa jadi lebih baik daripada Tah atau bisa jadi dia overrate, kita nggak tahu juga ya. Iya. Tapi kalau umur baru 21 tahun. Tapi kalau gue jadi Leverkusen sebenarnya ikhlas aja sih kalau ngelepas Tah kalau udah ada si Top Soba itu. Kalau ada Top Soba kali ya bisa kalau dilihat dari performa dia saat semalam ya. Gitu. Ya meskipun lawan Bremen juga sih yang lagi sakit juga. Tuh. Sorry yang duet Top Soba, Sven apa Lars sih? Gue juga takut itu. Lars, kalau nggak salah. Oh, Lars Bender ya. Nah, coba gue cek lagi nih. Soalnya dia main di klub yang sama, soalnya dua kembar ini nih. Oh iya ya, kurang aja. Jadi bikin kita bingung.
Iya, gue kemarin ngechat lu Sven, tapi gue rasa nih Sven apa Lars? Gue nggak tahu. Oh iya, Sven. Sven kan, bener kan? Sven, Ya, iya. Sven. Makanya bagi gue, top Sogo kalau dibilang ball playing defender, gue masih kurang setuju. Dalam artian, iya dia punya presentasi passing sukses yang bagus, akurasinya. Cuma bagi gue, passing dia dalam tanda kutip belum ada visi. Maksudnya hanya sebatas passing. Beda sama Sven yang emang aslinya sama kayak Lars, masuk posisi seorang gelandang bertahan, pasti tahu bagaimana cara ngalirin bola yang dalam tanda kutip ada artinya, ada maknanya. Gitu. Sepakat. Dan bagi gue duet yang kemarin dia cukup solid lah. Oke, Bremen bisa cetak gol lewat set piece dari Gabriel Selassie, tapi overall secara permainan semua oke, lini belakang dia. Malah bagi gue sebenarnya lini belakang Leverkusen nggak kerja sih, dalam artian bola ke Selke benar-benar mati ya. Nah, kalau gue ngelihatnya si Bremen ini ya, gampang kehilangan bola sih. Iya, itu mereka udah unforced error terus di tengah. Jadi ya benar, kena press forward sama gelandangnya Leverkusen, udah panik, akhirnya bola lepas, ya udah tinggal dikreasiin lagi sama Leverkusen. Nah, kalau ngomongin Bremen sendiri, kira-kira pemain yang menonjol menurut tuh siapa nih tadi malam nih? Bremen gue sih lihat Bittencourt lumayan. Selke otomatis mati total. Rasika beberapa kali dilanggar. Cuma ya sebatas itu aja sih, udah nggak kalau Rasika. Sama kalau gue Bremen sih pemain yang sedikit menonjol tadi malam cuma Rasika doang sih. Rasika ya paling ya. Ya coba dia juga lagi bukan harinya. Jadi udah serba salah. Iya, tapi bagi gue lini belakang Bremen juga terlalu rapuh sih. Terlalu rapuh. Entah terlalu rapuh atau pergerakan Havertz yang terlalu cair, jadi menyulitkan. Milivojevic yang orang Serbia itu juga gampang ditebus juga sih tadi sama kapten juga ya, bagi gua kurang juga gitu. Mungkin untuk review Bremen Leverkusen itu aja kali ya. Ya, bagi gua sih kesimpulannya Leverkusen mendominasi laga, mendominasi lini tengah, menang segala aspek, individu, strategi tim maupun fisik. Ya udah, mereka tutup skor 4-1, bagi gua layak sih buat Leverkusen. Cuma bagi gua sih pribadi man of the match Demirbay. Kalau gue sepakat sih. Oh ya, sama menurut gue juga karena Havertz tadi malam penampilannya oke banget dan ditambah sepak bola yang liga-liga lainnya lagi nggak main. Oh ya. Ini headline-nya pasti bakal kencang sih pemain ini. Pasti. Tadi aja udah ada berita Barcelona semakin tertarik ke Havertz. Tuh kan. Ya salah. Menurut gue jauh salah. Mending stay di Jerman deh. Stay di Jerman dulu. Ntar baru ke MU. Jangan juga. Oke deh, paling kita aja ya. Oke. Review Leverkusen dari kita. Ya. Nanti buat lo semua yang pada nonton, jangan lupa lah buat pantengin kita terus. Masih ada review pertandingan lain ataupun konten-konten lain dari kita berlima. Ya. Gua, RG, Hafiz, Zif, ada Deka juga, Fikri, si CF, sama Kevin. Kevin dong yang nggak punya anonim. Jadi intinya kita dari 5 orang, 4 orangnya admin, satunya lagi ya nggak salah. Satunya lagi berperan. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, nantiin terus review pertandingan selanjutnya. Oke. Ciao. Tu as tué mon bébé. Tu as tué mon bébé. Gua nonton 90 menit. Gue rela-relain nggak tidur untuk nonton match yang sangat amat seru ini. Tapi ternyata bosenin banget. Ini match apaan? Oke.